Selamat malam, sidang jemaat yang kekasih. Kita akan memulai ibadah malam hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Maliaki 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan di hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini, bukan karena kekuatan yang kami miliki, tapi kami boleh ada karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, di mana Tuhan tetap menuntun dan memelihara, bahkan menyertai kami dari pagi hari, siang hari sampai pada sore hari dan malam hari ini. Kembali kami bersekutu di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu Bapa. Kosongkan hati dan pikiran kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkehendak di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menutupi hati kami semua, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, firman itu menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi tonggak di dalam perjalanan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah yang kami lakukan di dalam dosa pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan dan layakan kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami anak-anak-Mu pada malam hari ini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Maliaki 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Berbunyi demikian. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkambung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati hamba-Nya, menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Malam hari ini yang menjadi kekuatan dan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dengan judul menjadi milik kesayangan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Maliaki tentang kemenangan terakhir bagi orang-orang benar. Sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang tidak mengindahkan yang namanya
beribadah. Apakah menurut saudara dan saya bahwa ibadah itu adalah sia-sia? Malahan tidak jarang yang mengucapkan kata-kata kasar jika dinasihati untuk beribadah. Bahkan mengatakan bahwa ibadah atau tidak beribadah sama saja. Ibadah atau tidak beribadah dikatakan sama saja. Pandangan kekristenan pada saat yang dikatakan ini adalah apakah kita mengatakan bahwa ibadah itu sia-sia bagi kita orang Kristen? Memang dikatakan bahwa lidah itu tidak bertulang, selalu mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 13 tadi, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kita bisa mengatakan bahwa ibadah tidak berarti buat kita. Ibadah tidak berguna buat kita. Sama saja kalau kita baca dikatakan bahwa orang juga tidak beribadah hidupnya juga senang. Jadi kita boleh melihat ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Bagaimana kita melihat perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah? Mungkin di secara pribadi kita boleh melihat bahwa kalau orang beribadah pada saat dia kembali dalam ibadah, dia boleh menerima damai sejahtera karena ada firman yang dia dengar pada saat dia beribadah. Ada pujian dan penyembahan yang boleh dia terima pada saat dia beribadah. Jadi kalau orang yang tidak beribadah dengan orang yang tidak beribadah mungkin sangat berbeda jauh. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menegaskan perbedaan antara orang beribadah dengan yang tidak beribadah. Orang yang tidak suka beribadah menganggap ibadah itu adalah hal yang sia-sia. Tadi kita katakan bahwa orang bilang kalau ibadah orang benar, apakah benar ibadah orang beribadah itu sia-sia? Atau kalau tidak ibadah juga itu menguntungkan. Nah, disinilah kita boleh membedakan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kita jangan sembarang mengucapkan kata-kata. Kalau kita beribadah, sama saja. Dia juga nggak ibadah, hidupnya juga senang-senang. Sedangkan kita yang setiap hari beribadah datang kepada Tuhan, hidup kita pas-pasan. Tapi janji Tuhan buat saudara dan saya hari ini, kita jangan sependapat dengan orang. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Maliaki kepada bangsa Israel. Jadi dikatakan bahwa orang yang tidak suka beribadah dan berpendapat seperti itu disebut sebagai orang yang kurang ajaran. Orang yang tidak suka beribadah disebut kurang ajar. Karena Tuhan menginginkan kita selalu setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita boleh baca juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Di dalam kita giat bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan, segala jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia, akan senantiasa diperhitungkan oleh Tuhan. Malam hari ini kita boleh bilang bahwa kita
menjadi orang yang bebas. Kalau kita tidak beribadah, kita juga bilang, bisa saja orang bilang, saya nggak pernah ke gereja, tapi saya ya sukses dalam pekerjaan, sukses dalam usaha, sukses dalam kehidupan saya. Nah, ini harus kita bedakan. Berarti dia tidak tahu apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Nah, perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, mungkin orang fasik bilang walaupun dia tidak beribadah, buktinya dia hidupnya senang. Nah, kita orang benar tidak boleh berkata begitu. Jadi di dalam kita boleh melihat bahwa orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, kehidupannya sangat berbeda. Bisa saja kita boleh melihat bahwa pada saat itu kemujuran boleh ada, usaha boleh ada, tetapi di mata Tuhan mereka itu tidak berguna. Di mata Tuhan mereka tidak berguna. Mereka tidak menikmati yang namanya penyertaan Tuhan. Mereka tidak menikmati bahwa Tuhan menuntun, Tuhan menyertai. Jadi kalau orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah sangat berbeda, karena dia tidak menikmati kasih karunia Tuhan, tidak menikmati berkat Tuhan, tidak menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-17 bahwa kita ini adalah, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan karena kita selalu tekun dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa dikala kita setia, dikala kita tekun, dan dikala kita mau berserah kepada Tuhan, kita adalah milik kesayangan Tuhan. Tentu semua kita mau sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau disebut milik kesayangan Tuhan. Kita mau sangat berarti dan sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan kita mau juga dicintai oleh Tuhan. Marilah kita mulai tekun dalam beribadah. Di dalam minggu-minggu Advent ini, di saat kita mau menyambut kedatangan Tuhan, yang Tuhan tuntut bukan saja beribadah di dalam gereja, tapi beribadah di dalam lingkungan keluarga kita, beribadah di mana kita bersekutu dengan Tuhan, bukan beribadah di rumah kita beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Itu juga Tuhan tuntut buat kita, sehingga rumah kita tetap diberkati Tuhan, dan hidup kita juga akan tetap menjadi milik kesayangan Tuhan. Boleh kita melihat di dalam ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali. Kembali, kita akan melihat kembali, kata Tuhan, perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bagaimana kita mau menjadi anak kesayangan Tuhan kalau kita juga tidak cinta untuk beribadah? Bagaimana kita mau dicintai Tuhan dan Tuhan mau mengenal pribadi kita kalau kita pun tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Hidup ini apa yang dikatakan Tuhan? Hidup ini sangat berarti. Hidup ini adalah kesempatan. Itu kita lihat bahwa disitulah Tuhan mengajar kita untuk beribadah, karena di waktu kita masih sehat, di waktu kita diberikan kekuatan, kemampuan,
Tuhan tuntut kita untuk datang kepada Dia, untuk datang menyembah Dia, untuk datang menyerahkan hidup kita. Saudara-saudara kekasih, sedang jemaat yang ada di rumah saat ini, mari jangan kita malas untuk beribadah. Semakin kita tekun untuk beribadah, semakin kita tahu betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan saudara dan saya, bahkan seluruh anggota jemaat Tamalate yang ada di dalam rumah, yang mengikuti live streaming ini, kiranya mari kita punya semangat. Kita memiliki satu tujuan. Ingat janji Tuhan buat kita semua. Kenapa kitab Maleakhi ini menuliskan tentang bagaimana kemenangan terakhir bagi orang benar. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Kita tahu bahwa orang Kristen jangan menganggap bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau saya mati, saya pasti selamat. Bagaimana bisa selamat kalau beribadah aja tidak pernah? Bagaimana mau selamat kalau ibadah itu tidak pernah? Nah, itu. Tapi dikala kita yakin dan percaya, kita tekun dalam beribadah, makanya di rumah juga kita selalu harus melakukan ibadah. Saya secara pribadi setiap pagi satu keluarga kami mengadakan ibadah. Di situ kami semua boleh menyembah Tuhan. Karena kita mau kehadiran Tuhan itu ada dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, maupun di dalam persekutuan kita. Janji Tuhan, pegang, saya selalu memegang janji Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Saya tidak perlu membacanya, nanti sidang jemaat atau saudara-saudara yang ada di rumah membaca. Bahwa saat kita tekun teguh dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita punya komitmen iman bahwa kita tekun beribadah. Jangan beranggapan bahwa ibadah setiap hari Minggu dan setiap hari ibadah persekutuan, ibadah rumah tangga adalah sia-sia buat kita. Tapi ibadah itu adalah sebuah keharusan cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan di situ pada saat kita beribadah, kita dipertemukan dengan Tuhan. Mari kita semua mau menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita tetap setia, tekun, dan mau datang kepada Tuhan dengan komitmen bahwa saya harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Sehingga saya tahu bahwa saya atau kita semua akan menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini berserta dengan renungannya. Mari kita sama-sama boleh mengambil suatu sikap bahwa ibadah itu sangat berarti buat kita semua. Kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah. Karena Engkau Allah yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Di malam hari ini Bapa, begitu indah firman yang Engkau taburkan. Firman yang dibawakan oleh Nabi Maleakhi untuk mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwa sangat berarti untuk beribadah kepada Tuhan. Bahwa sebuah ibadah bukan bentuk sebuah kesia-siaan,
Tapi ibadah itu adalah bentuk kedekatan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita menjadi apa yang dapat kami miliki dalam hidup kami. Apa yang kami terima di dalam hidup kami adalah berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dikala kami tidak setia dan kami tidak mengikuti perintah-perintah-Mu Bapa, hidup kami juga adalah kesia-siaan. Kami percaya kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, supaya kami disebut adalah milik kesayangan-Mu Bapa. Dan Engkau sangat mencintai kami Bapa. Jangan biarkan kami bertegar tengkuk seperti apa yang disampaikan oleh Maliaki kepada bangsa Israel. Supaya kita boleh ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kami percaya Tuhan, firman kebenaran-Mu pada malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam kami memasuki minggu-minggu Advent, kami menunggu kedatangan-Mu sebagai bayi Natal. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang ada dan bukan Allah yang tiada. Dan melalui kedatangan-Mu sebagai bayi Natal, kami juga boleh merasakan bahwa Engkau rela untuk mengorbankan diri-Mu atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia di dalam ketidaktaatannya, di dalam ketidaksetiaannya untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan melalui firman dan kebenaran-Mu Bapa. Kiranya firman itu tertanam di dalam hati kami semua. Pakai kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, banyak jiwa yang akan mengenal Engkau sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang dapat melakukan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, dapat dilakukan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, firman dan kebenaran-Mu menjadi benteng bagi kami, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan kami. Di malam hari ini Bapa, di saat kami datang bersujud di bawah kaki-Mu Bapa, kami mau datang kepadamu mendoakan para jemaat, khususnya jemaat Tamalate. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati pekerjaan mereka. Engkau menjamah kehidupan mereka semua. Apabila di antara jemaat ini ada yang menderita oleh karena sakit yang dialami, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, bahkan tabib di atas segala tabib. Kuasa dan mujizat-Mu 2000 tahun yang lalu berlaku bagi sidang jemaat kami yang menderita oleh karena penyakit yang mereka alami. Kami percaya Engkau mengangkat setiap akar penyakit yang mereka derita, dan mereka boleh menerima kesembuhan. Obat-obatan yang mereka minum juga Tuhan berkati. Bagi yang di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan melalui perawatan para medis dan para dokter ada kekuatan baru, ada penyembuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh bersyukur bahwa Tuhan tetap setia kepada mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara jemaat kekasih yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan Engkau Allah melalui tuntunan daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penghibur. Engkau menghibur mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka,
walaupun mereka harus mengalami kesedihan, di mana orang yang mereka cintai, Engkau memanggilnya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya semua itu boleh terjadi bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bapa di surga, di malam hari ini juga kami tetap berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Daud sampai Biri. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Pendeta di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanannya Bapak. Engkau menyertai sehingga melalui pelayanan daripada Bapak Pendeta, seluruh kaum jemaat Tamalate boleh diberkati. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu akan tetap menyertai Bapak Pendeta seisi keluarga. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami yang jadi. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Yohana Ati. Tuhan tetap memberkati dia, menyertai dan melindungi kehidupan keluarga, rumah tangga. Biarlah Tuhan melalui pelayanan Ibu Pendeta, nama Tuhan dimuliakan. Engkau mengenal kedua hamba-Mu ini sebagai teman sekerja-Mu di dalam melayani Engkau Bapa. Dan melalui pelayanan mereka berdua, nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak jiwa yang akan datang menyembah Engkau Bapa. Kami juga berdoa bagi para majelis, di mana kami tahu bahwa kami memiliki tugas tanggung jawab. Kami adalah teman sekerja Allah. Kami mau hidup dan keberadaan kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati setiap para majelis gereja yang berkarya dan bekerja di anggota jemaat Tamalate. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, dan menyertai mereka. Sehingga melalui pelayanan para majelis juga, nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami berdoa buat anggota jemaat, anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengampiri anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Biarlah Engkau jamah hati mereka. Bahkan yang belum menerima pekerjaan juga Tuhan memberkati mereka. Kami tahu dalam kondisi saat ini, di dalam pandemik ini, banyak yang orang harus kehilangan mata pencarian, harus kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau memberikan sukacita bagi mereka. Walaupun di dalam kondisi pandemik, mereka mau bersekutu beribadah kepada Tuhan, maka sukacita damai sejahtera itu mereka peroleh. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di lingkungan jemaat Tamalate. Tuhan memberkati, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, bahkan jemaat kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati di saat kami akan memasuki malam istirahat kami di malam hari ini. Tuhan bersama dengan kami, memberkati kami dalam tidur kami. Tidurkan kami dengan kasih-Mu Bapa, jangan biarkan kami tertidur oleh dosa dan perbuatan kami. Sehingga di esok pagi kami boleh terbangun di dalam pembaringan kami. Kami masih memiliki nafas dan kehidupan, bahkan tubuh yang kuat dan sehat. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, masih banyak perkara yang akan kami minta kepadamu ya Allah. Sebelum kami menyebut satu persatu, Engkau sudah mengenal hati kami. Engkau sudah mengenal apa yang akan kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap perkataan dan doa kami di malam hari ini. Doa ini kami bawa kepadamu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Allah yang kami kenal. Melalui Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan untuk saya mengakhiri ibadah kita pada renungan pada malam hari ini. Kiranya kita semua memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita.
Tekunlah beribadah. Jangan pernah takut bahwa kalau kita beribadah, bahwa hidup kita akan terus penuh tantangan. Orang Kristen memiliki salib. Tetapi Tuhan bilang, segala masalahmu tidak akan melebihi di dalam akal pemikiran kita. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.